Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk dibacakan pada anak-anak hebat semuanya. Dan kira-kira bukunya apa ya anak-anak hebat? Tara! Wah, sampulnya berwarna hijau dan ada gambar seorang anak di atas perahu ya. Naik di atas perahu dan judulnya apa? Yuk kita buka bersama. 3, 2, 1. Ya, Mencari Bunga Bitanggur. Nah, buku ini ditulis oleh Kakak Witaru Emi dengan ilustrator Kakak Timi Harahap. Dan buku ini masuk dalam buku level C ya. Dan buku ini tentu saja diterbitkan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Terima kasih untuk kiriman bukunya, sangat bermanfaat. Dan Bu Aini akan membacakan sedikit sinopsis ya dari Mencari Bunga Bitanggur. Jadi ada seorang anak yang bernama Reu nih ya. Reu harus membacakan dongeng di depan kelas minggu depan. Sayangnya dia pemalu. Suaranya terdengar pelan saat dia malu. Dia harus mencari bunga bitanggur agar suaranya lantang. Padahal bunga ini ada di Pulau Pambesar. Ray harus menggunakan kapal untuk sampai di sana. Apakah Reu berhasil menemukan bunga bitanggur? Oke, dan kita lihat ya. Untuk kelanjutan ceritanya kita akan simak bersama-sama. Dan kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari Bunga Bitanggur. Senin depan adalah jadwal Reu membaca dongeng di depan kelas. Tetapi Reu masih merasa malu. Suaranya pelan dan tidak lantang. Sebenarnya dongeng Kima dan Kaluyu ini seru sekali Reu, kata Liben temannya. Iya, tapi aku bisa membaca dengan lantang di depan kelas. Keluh Reu tidak bersemangat. Kamu tahu bunga bitanggur? Tanya Liben. Ya, aku tahu bunga itu. Namun apa hubungannya dengan suaraku? Tanya Reu. Bunga bitanggur yang ditanam di Pulau Pambesar bisa membuat suaramu terdengar lantang. Jelas Liben. Benarkah? Bagaimana caranya? Reu penasaran. Tepuk-tepukkan di lehermu, terang Liben penuh semangat. Hari ini hari Minggu. Reu ikut Mama supaya bisa pergi ke Pulau Pambesar. Mama Reu adalah seorang petugas patroli laut. Nah, sekarang pakai peluit dan teropong ini, kata Mama. Reu bingung mengapa Mama menyuruh Reu memakainya. Mace Kawa dan Mace Tira sedang sakit. Kamu mau kan menggantikan mereka? Lanjut Mama. Reu tidak pernah berpikir akan menjadi petugas patroli laut. Dadanya menjadi berdebar-debar.
Ini bukan pertama kalinya Reu ikut Mama berpatroli. Namun selama ini Reu hanya mengamati para mace yang bertugas. Apa aku bisa seperti Mama? Pikir Reu. Semangat Reu, kata Mace Eli sambil menghidupkan mesin. Kapal pun bergerak menuju tengah laut. Reu semakin gugup. Reu, kita ambil Kima dulu, seru Mama. Ini pekerjaan mudah, sebab Reu jago menyelam. Pekerjaan ini tidak membuatnya gugup, justru bersemangat. Berapa banyak yang harus kuambil? Tanya Reu. Mama mengacungkan ke-6 jarinya. Reu pun langsung menyelam seperti kaluyu. Dia melesat ke dasar laut. Reu sangat suka menyelam karena dia tidak perlu bicara. Sementara saat membacakan dongeng di depan kelas memerlukan suara yang lantang. Shoot, shoot, shoot. Reu menyelesaikan tugas tanpa ragu. Pulau Pambesar sudah menunggu. Kamu semakin cepat, Reu, seperti kaluyu, kata Mace Eli. Kaluyu ada dalam dongeng yang ditulisnya. Kaluyu bisa menyelam sekaligus terbang karena punya sayap di punggungnya. Reu ingin menceritakannya pada Mace Eli, tetapi dia malu. Kita bawa kima-kima ini ke daerah Sasi, kata Mama puas. Kapal melaju kembali. Reu sangat suka Kima. Itu sebabnya Reu memilih Kima sebagai tokoh dalam dongengnya. Reu pernah melihat Kima kecil, sedang, dan besar. Kima dalam dongengnya sebesar dinosaurus. Reu membawakan lebih banyak teman untuk Kima. Mereka harus hidup berdekatan agar cepat berkembang biak. Biur, biur, biur. Satu persatu Kima tenggelam. Apakah sekarang waktunya pergi ke Pulau Pambesar? Reu memakai teropongnya. Itu kapal para penyelam. Mereka seharusnya tidak boleh menyelam di sana. Terumbu karangnya masih sangat muda dan mudah rusak. Apakah kita akan mendekat? Kata Reu gugup. Mama mengangguk. Para penyelam sedang bersiap. Reu ingin mengingatkan mereka segera, tetapi bagaimana caranya? Sebaiknya ucapkan salam dulu, pikir Reu. Selamat pagi, kata Reu lirih. Mereka tidak mendengarnya karena suara Reu terlalu pelan. Reu menarik nafas panjang. Saat dia hendak berbicara lagi, tiba-tiba para penyelam menoleh padanya. Aduh, bagaimana ini? Reu kaget. Prit, prit, prit. Tangannya menunjuk kemana-mana. Kurasa kita tidak boleh menyelam di sini,
kata salah satu penyelam. Reu lega karena mereka mengerti. Seberapa jauhkah pulau Pambesar? Reu melihat dengan teropong. Wah, ada kapal nelayan di daerah Sasi. Padahal upacara buka Sasi belum dilakukan. Belum waktunya mencari ikan di sana. Itu pekerjaan untukmu, Reu, kata Mama. Dada Reu kembali berdebar-debar. Kapal sudah mendekat, tetapi suara Reu malah tercekat. Selamat pagi, sapa Reu. Nelayan itu tidak mendengarnya. Suara peluit mungkin bisa membuat nelayan itu menoleh. Namun, Reu tetap harus berbicara agar nelayan itu mengerti. Reu menarik napas dalam-dalam. Dia akan mencoba mengeraskan suaranya. Selamat pagi. Cobanya lagi. Nelayan itu menoleh. Reu gugup. Apalagi yang harus dikatakannya. Reu mengingat-ingat apa yang biasanya Mama katakan. Dia sudah ingat, namun suaranya susah keluar. Ini daerah Sasi. Suara Reu bergetar. Peluhnya mengucur. Dia sangat gugup. Apa? Nelayan itu masih belum mendengar dengan jelas. Reu harus lebih berani. Dia memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Ini daerah Sasi, serunya. Wajah nelayan itu berubah. Benarkah? Aduh, aku terlalu asik memancing. Maaf, aku akan pindah. Nelayan itu mengerti, lalu pergi. Reu menarik napas lega. Waktunya pergi ke Pulau Pambesar. Sungguh hati kian tak sabar. Kita harus ke rumah Bapak Johannes dulu, kata Mama. Ah, ternyata masih ada pekerjaan. Dari kapal, Reu bisa melihat kampung nelayan. Tampaknya sedang ada kerja bakti. Carilah Bapak Johannes. Katakan kita hendak mengambil peralatan, kata Mama. Reu mengambil teropong. Itu dia. Aku menemukan Bapak Johannes. Sayangnya, Bapak Johannes berada di tempat tinggi. Bagaimana Reu memanggilnya? Bapak, panggil Reu. Angin bertiup. Suara Reu tersamar angin. Reu harus lebih berusaha keras. Lebih keras dari suara peluit dan saat berbicara dengan nelayan. Bapak, teriak Reu. Dia terkejut dengan suaranya yang lantang. Oh, kamu Reu, seru Bapak Johannes. Reu tersenyum lebar. Dia takjub dengan suaranya sendiri. Tolong, pegang tangganya. Aku akan turun, seru Bapak Johannes. Reu menurut. Sekarang kita menuju ke Pulau Pambesar, kata Mama. Hati Reu berbunga-bunga. Saatnya Reu mengambil bunga bitanggur. Lihatlah pantai di seberang. Di sana pohon bitanggur tumbuh. Reu mengarahkan teropongnya dengan tidak sabar.
Itu bukan pohon bitanggur. Reu terkejut. Dilarang membuang sampah sembarangan. Reu, tolong masukkan sampah dalam karung, kata Mama. Reu bergegas. Semakin cepat selesai, semakin cepat dia bisa memetik bunga bitanggur. Andai tidak ada sampah, dia pasti sudah menemukan bunga itu. Tega sekali orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Mama, aku sudah selesai. Sekarang aku akan mencari bunga itu. Mama mengangguk. Kami akan menunggumu di sini. Dengan langkah mantap, Reu berjalan di antara pepohonan. Reu bingung, kepalanya celingak-celinguk ke sana kemari. Sejauh mata memandang, tidak ada bunga bitanggur. Di mana bunganya? Oh, tidak. Pohon bitanggur belum ada yang berbunga. Mama mencarimu kemana-mana. Sudah dapat. Mama heran sebab Reu tampak lesu dan sedih. Ternyata belum berbunga ya. Reu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pulang, ajak Mama. Reu mendesah. Tanpa bunga bitanggur, aku tidak bisa membaca dongeng dengan lantang. Mama tertawa. Jangan bersedih, kamu tadi bisa memanggil Bapak Johannes dengan lantang tanpa bunga bitanggur. Kamu tidak lupa kan? Reu menatap mamanya dengan terkejut. Betul juga. Namun, apa Reu bisa melakukannya ya besok? Hari ini hari Senin, waktunya membacakan dongeng. Reu sangat gugup, tetapi ia ingin mencoba. Pejamkan mata sesaat, tarik nafas, buang nafas. Reu membuka mata, lalu berdeham. Kisah Kaluyu dan Kima Raksasa. Reu mulai membaca. Suaranya tidak keras, tetapi teman-teman bisa mendengarnya. Alkisah pada zaman dahulu kala, Reu mulai percaya diri. Suaranya makin lantang. Liben yang duduk di belakang bahkan bisa mendengarnya. Wow, kamu hebat sekali, Reu, puji Liben sepulang sekolah. Kamu pasti berhasil mendapatkan bunga bitanggur, kata Liben lagi. Reu menggeleng. Liben terkejut. Lalu bagaimana kamu bisa membaca dengan lantang tadi? Reu tersenyum. Aku membayangkan teman-teman ada di atas atap dan aku ada di bawah. Jadi aku harus berteriak sekeras mungkin. Wah, ternyata Reu melakukannya seperti memanggil Bapak Johannes. Keren sekali ya Reu, ternyata akhirnya bisa membaca buku dengan suara lantang. Wah, hebat sekali Reu. Dan anak-anak
juga begitu. Beranilah untuk terus mencoba sesuatu yang baru. Jangan menyerah, tetap semangat. Dan mudah-mudahan buku yang berjudul Mencari Bunga Bitanggur bermanfaat untuk kita semuanya. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Sampai berjumpa di Bu Aini Bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.